Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Marhama. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 3D. Saya dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Di sini saya akan membahas mengenai materi pembahasannya, yaitu ada mantuk dan mafhum, perbedaannya, pembagiannya, dan contohnya. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah usul fikih yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Robi Rendra Tribuana MH. Baiklah, silakan simak video pembahasannya berikut ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian mantuk. Jadi mantuk itu ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, berasal dari bahasa Arab yang artinya berbicara atau berkata. Mantuk adalah sesuatu atau hukum yang ditunjukkan oleh suatu lafaz dalam tempat pengucapan atau tersurat. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian mafhum. Pengertian mafhum ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata fahum yang berarti memberi pemahaman, paham atau dipahami. Sedangkan mafhum ditinjau dari segi istilah, diantaranya petunjuk lafaz terhadap hukum suatu hal yang tadi disebutkan di dalam redaksi lafaz tersebut. Menurut kitab Mabadi'ul Awaliyah, mafhum adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafaz, tidak dalam tempat pengucapannya. Jadi, mafhum ialah pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafaz yang tidak dalam tempat pembicaraannya, tetapi dari pemahaman yang terdapat pada ucapan tersebut atau tersirat. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh mantuk dan mafhum. Jadi contohnya yaitu la taqul lahuma ufin. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Dalam ayat tersebut terdapat pengertian mantuk dan mafhum. Pengertian mantuk yang tersurat dalam ayat tersebut adalah diharamkannya berkata-kata yang tidak baik kepada orang tua, mendesah, membentak, dan mencaci maki. Sedangkan pengertian mafhum yang tersirat adalah tidak diperbolehkan atau haram memukul dan menyiksa orang tua. Pembahasan selanjutnya yaitu pembagian tentang mantuk. Jadi di alat al-mantuk dibagi kepada dua macam, yaitu ada mantuk sori dan mantuk goiru sori. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai mantuk sori. Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan mantuk sori ialah penunjukan lafaz nas yang jelas secara langsung tercangkup dalam ungkapan lafaz nas. Pada dasarnya, mantuk sori ada yang berupa nas dan ada yang berupa zahir. Dua, yaitu mantuk goiru sori. Mantuk goiru sori ialah penunjukan lafaz nas yang tidak jelas dan terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada dalalat al-ima, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebutkan suatu sifat atau peristiwa. Selanjutnya yaitu pembagian mafhum. Mafhum dapat dibagi dalam dua macam, yaitu ada mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Baik, yang terakhir yaitu ada perbedaan mantuk dan mafhum. Jadi, mantuk itu makna lahir yang tersurat atau eksplisit yang tidak mengandung kemungkinan pengertian ke makna yang lain. Sedangkan mafhum, makna yang tidak ditunjukkan oleh lafaz, tidak berdasarkan pada bunyi ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pemahaman yang tersirat. Baiklah, sekian penyampaian video dari saya yang membahas mengenai materi mantuk, mafhum, perbedaannya, pembagiannya, dan contohnya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau pembahasan pada video saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.